warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kurnia Putri, NIM 2004-2297. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada pertemuan yang pertama pada mata kuliah Ekonomi Politik. Adapun judul presentasi saya pada kali ini adalah konsep-konsep dasar ekonomi politik. Yang pertama, pengertian ekonomi politik. Ekonomi politik adalah bidang studi yang menggabungkan prinsip ekonomi dengan kekuasaan politik dalam sebuah sistem sosial. Hal ini melibatkan interaksi antara perekonomian dan kebijakan politik dalam suatu masyarakat. Hubungan antara ekonomi dan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik merupakan hal yang kompleks. Kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sebaliknya. Hal ini mencerminkan dinamika yang terus berubah antara dua bidang ini. Keputusan politik seringkali berdampak langsung pada perekonomian dan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi dukungan politik. Konsep dasar kekuasaan dalam ekonomi politik. Yang pertama, arti kekuasaan. Pengendalian atas sumber daya ekonomi dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Yang kedua, peran elit. Penguasaan terhadap kekayaan dan pengambilan keputusan ekonomi yang mempengaruhi banyak orang. Yang terakhir adalah implikasi sosial, di mana distribusi kekayaan dan kesenjangan ekonomi yang diatur oleh mereka yang berkuasa. Selanjutnya, peran negara dalam ekonomi politik. Yang pertama, pengaturan ekonomi. Negara memiliki peran untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, investasi dan pengeluaran. Sebagai pelaku utama dalam investasi, negara memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui keputusan pengeluaran dan kebijakan fiskal. Kemudian, keseimbangan ekonomi. Memastikan adanya keseimbangan ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal agar inflasi dan pengangguran dapat diperlambat. Kemudian, pemenuhan kebutuhan dasar. Negara bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Konflik kepentingan dalam ekonomi politik. Pertama adalah perbedaan ideologi, di mana konflik kepentingan muncul dari perbedaan pandangan ideologis antara kelompok-kelompok politik dan ekonomi. Yang kedua, regulasi pasar, di mana konflik muncul dalam hal bagaimana pasar ekonomi harus diatur, termasuk kebijakan pajak, subsidi, dan regulasinya. Kemudian distribusi sumber daya. Perjuangan untuk mengontrol dan mendistribusikan sumber daya ekonomi merupakan sumber utama konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir, akses terhadap kekuasaan. Bersaing untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi seringkali memunculkan konflik kepentingan di antara masyarakat. Teori ekonomi politik. Yang pertama adalah kapitalisme versus sosialisme, di mana persaingan antara sistem ekonomi utama ini terjadi. Yang kedua adalah teori pembangunan ekonomi, yaitu studi tentang pertumbuhan ekonomi dalam konteks politik. Yang ketiga, ekonomi politik neoliberal, di mana penekanan pada deregulasi dari privalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi politik. Yang pertama, perdagangan internasional. Globalisasi memperkuat interaksi perdagangan internasional dalam ekonomi politik. Perubahan teknologi mengubah struktur ekonomi dan kekuatan negara dalam politik global. Kemudian vulnerabilities dan konektivitas, di mana globalisasi menciptakan kedalaman konektivitas yang mempengaruhi kekuasaan politik dalam satu negara. Kemudian yang terakhir adalah peran perusahaan multinasional, di mana perusahaan multinasional ini mempengaruhi kebijakan politik, kebijakan ekonomi, dan politik di berbagai negara. Kritik terhadap konsep dasar ekonomi politik. Yang pertama,
eksploitasi tenaga kerja, di mana kritikus menyoroti penggunaan kekuasaan ekonomi untuk mengeksploitasi pekerja. Kemudian ketidaksetaraan ekonomi. Konsep dasar ekonomi politik dianggap memperkuat ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kemudian monopoli dan oligopoli, yaitu kritik terhadap kebijakan yang mendukung dominasi perusahaan besar dalam ekonomi. Berikut adalah studi kasus dalam ekonomi politik, yaitu kasus ketimpangan ekonomi, contoh kasus tentang ketimpangan distribusi kekayaan dalam suatu negara, di mana kasus tersebut adapun implementasi kebijakan ekonominya ialah studi tentang keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan fiskal atau moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun kesimpulan dan implikasi praktis, setelah mempelajari konsep dasar ekonomi politik, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ekonomi dan politik memiliki dampak yang signifikan dalam kebijakan publik. Implikasi praktis dari pengertian tersebut adalah perlunya kebijakan ekonomi yang berbasis pada tujuan kesejahteraan rakyat, serta transparansi dalam pengambilan keputusan politik terkait ekonomi. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.